Sebelum acara dimulai, hadirin diharapkan untuk berdiri karena akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang terhormat Wakil Menteri Kesehatan Dr. Tentis, yang kami hormati Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan Dr. Mari, serta para hadirin yang berbahagia. Minuman berpemanis kemudian dari berbagai organisasi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan. Pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya jualah sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan minuman bermanis dalam kemasan atau MBK di Indonesia. Sebagai upaya, oleh sebab itu pertemuan ini dirasa sangat penting untuk bisa meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bapak Wakil Menteri Kesehatan yang kami hormati, izinkan kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengambil langkah dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular guna untuk menjamin hak kesehatan masyarakat, termasuk melindungi anak-anak dan menopang keberlangsungan bangsa menuju generasi emas 2045. Karena kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, dan kita akan mendapatkan bonus demografi tentu untuk menyambut kita bisa menjadi negara maju. Kita berharap masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sehat. Adapun tujuan dan workshop kita pada hari ini adalah mensosialisasikan urgensi penerapan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan yang akan memberikan dampak dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular di Indonesia. Workshop ini Pak Wamen kami diikuti oleh 85 orang peserta yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, kurang lebih 50 orang, mungkin ada sebagian yang belum sampai. Kemudian ada dari organisasi profesi kurang lebih 10 orang, kemudian ada dari lembaga penelitian ada 5 orang, kemudian lembaga swadaya masyarakat atau NGO ada 10 orang, kemudian dari asosiasi produsen makanan dan minuman berpemanis di Indonesia kurang lebih 10 orang, serta narasumber dan fasilitator berasal dari berbagai kementerian, kemudian Departemen Ilmu Gizi dari FKUI dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, serta berbagai organisasi. Satu hari Pak Wamen dibiayai oleh teman kita dari LKI. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian Bapak Ibu serta pencegahan penyakit tidak menular, Bu Eva, para narasumber sosialisasi urgensi penerapan, asosiasi industri, lembaga swadaya masyarakat, non-government organization, NGO yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sehat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat penerapan cukai pada makanan berpemanis dan kemasan. Bapak dan ibu sekalian, sekarang kita sedang mengalami transisi demografi penyakit. Yang tadinya penyakit itu banyak di Indonesia sebagai penyakit menular berubah menjadi penyakit tidak menular. Dalam beberapa tahun ini dicatat bahwa misalnya penyakit diabetes dalam 10 tahun itu meningkat 2 kali lipat. Begitu juga penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit stroke, dan penyakit kanker. Jadi transisi ini harus kita cermati, dan bahkan secara global penyakit tersebut tidak saja di Indonesia, tapi seluruh dunia.
41 juta orang meninggal karena penyakit tidak menular atau menyumbang kira-kira 74% dari seluruh kematian penyakit yang ada di Indonesia, secara global. Peningkatan PTM ini tidak terlepas dari upaya pencegahan faktor resiko yang ada. Dan salah satu penyumbang faktor resiko yang penting adalah perubahan pola hidup. Masyarakat yang tidak sehat meningkat seperti kekurangan aktivitas fisik, kurang makan sayur, buah, serta konsumsi gula, garam, lemak yang sangat tinggi. Semakin meningkatnya industri makanan baik olahan maupun makanan siap saji yang menyajikan makanan tinggi gula, garam, dan lemak akan meningkatkan risiko penyakit tidak menular di masa yang akan datang. Data riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa peningkatan 2 kali lipat dalam 10 tahun dari diabetes ini disebabkan karena studi mengatakan bahwa konsumsi teh dalam kemasan 405 juta liter di Indonesia pada tahun 2014. Bayangkan 405 juta liter teh berpermanis itu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Bahkan studi menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara nomor 3 di Asia Tenggara dengan konsumsi NBDK yang paling tinggi. Bapak dan Ibu sekalian, lihat fakta-fakta di atas, kita mesti mengambil sikap untuk melakukan realisasi pencegahan penyakit tidak menular tersebut. Beberapa upaya dilakukan pemerintah melalui PTM ini, mulai dari promosi, edukasi, pengaturan label makanan, pemasaran, periklanan, serta promosi makanan sehat yang di lingkungan masyarakat dan sekolah. Namun hal ini seharusnya tentu masih harus dibarengi dengan faktor regulasi. Karena itu penerapan cukai pada makanan berpermanis dan kemasan menjadi sangat penting. Kebiasaan melalui kebijakan cukai, pengaturan pemasaran, pemberian label peringatan dan pembatasan dan NBDK ini menjadi perbincangan publik. Dengan itu diharapkan maka masyarakat Indonesia akan mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Dengan penerapan cukai yang proporsional, maka makanan berpemanis dalam kemasan ini menjadi lebih mahal. Dan masyarakat Indonesia diharapkan nanti beralih dari makanan yang tidak sehat menjadi makanan sehat. Bahkan beberapa hari yang lalu saya melihat di dalam sosial media di Singapura itu, Bapak Ibu, itu sudah ada label golongan A, B, C, D. A itu yang paling jelek, D itu yang paling sehat. Di semua kemasan makanan yang dijual dalam kemasan di Singapura. Jadi dengan begitu, dengan memperhatikan nilai gizi tersebut, masyarakat Singapura itu akan menilai mana makanan yang mereka bisa beli dan mana makanan yang mereka bisa tunda untuk tidak dibeli. Karena diprediksi di Singapura nanti pada tahun 2030 akan ada 1 juta pasien diabetes. Kita 10% penduduk diabetes. Jadi kalau penduduknya 280 juta, 28 juta penduduk di Indonesia sudah diabetes. Dan kita ketinggalan dalam faktor regulasi dengan tetangga kita di Singapura. Maka dengan diskusi workshop yang akan diadakan hari ini, mudah-mudahan penerapan cukai makanan berpemanis dalam kemasan ini menjadi terrealisasi secepat-cepatnya sehingga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sehat. Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan tidak mungkin dan perlu kerjasama antara lintas lembaga untuk mewujudkan makanan sehat dan kemasan ini menjadi terrealisasi cukainya. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Masa depan itu
tergantung pada apa yang sedang kamu lakukan hari ini. Kalau Bapak dan Ibu duduk di sini untuk melakukan sosialisasi dan berdiskusi untuk melakukan dalam penerapan cukai makanan dan kemasan ini, maka sebenarnya bukan cuma kita yang menikmati, tapi anak-anak kita di masa depan menuju Indonesia emas. Kalau masyarakat Indonesia pada tahun bonus demografi 2045 itu sehat, karena obesitasnya menurun, diabetesnya menurun, hipertensinya menurun, itu maka kita akan punya masyarakat demografi, bonus demografi yang bisa melaksanakan pembangunan dengan maksimal dan mengurangi pembiayaan kesehatan secara maksimal. Untuk itu saya menyambut baik apa yang dilakukan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi saya buka sosialisasi penerapan cukai pada makanan bermanis dalam kemasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan dari kegiatan ini menyadarkan masyarakat bahwa makanan berpemanis dalam kemasan itu menjadi salah satu faktor resiko masyarakat untuk sehat. Kita sudah mulai punya angka obesitas, kita sudah punya angka diabetes yang tinggi, kita punya angka hipertensi yang tinggi, dan sumbernya itu adalah pola hidup, terutama makanan. Kalau makanan itu tidak dilakukan evaluasi dengan baik, salah satunya dengan penerapan cukai yang lebih tinggi, maka masyarakat Indonesia akan menghadapi masalah di masa depan yang lebih tinggi dalam hal kematian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah mengalami pergeseran dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular ya. Sehingga dengan itu kita harapkan ini adalah wujud dan tantangan bagi kita untuk masa depan yang lebih baik, kesehatan masyarakat Indonesia lebih baik. Bayangkan sekarang kalau kita diamkan pada tahun 2030 akan ada masyarakat Indonesia, setengah dari masyarakat Indonesia akan mengalami obesitas. Jadi kalau kita lakukan ini, cukai gula, garam, lemak itu kita terapkan, maka kita harapkan obesitas semakin turun, hipertensi semakin turun, diabetes semakin turun, akhirnya penyakit jantung semakin menurun. Terima kasih. Pak, kalau dari Kemenkes sendiri terkait RPP kesehatan yang sedang disusun, apakah ada regulasi terkait? Ada regulasi terkait dengan ini, dan kita sudah terapkan, dan kita berkoordinasi dengan lintas lembaga seperti Kementerian Keuangan untuk menerapkan berapa cukai yang nanti akan diterapkan untuk makanan bermanis dalam kemasan. Oh, kalau sampai sekarang ini tahapnya sudah sampai tahap apa, Pak? Sudah sampai tahap final, tinggal sosialisasi, tinggal nanti diterapkan. Nanti pajaknya tergantung dari Kementerian Keuangan. Oke, berarti sudah tinggal diterapkan begitu, Pak ya? Sudah tinggal diterapkan. Ya. Pak, di Indonesia ini bisa nggak sih Pak, seperti kayak di Singapura Pak, ada makanan A, B, C, D yang tadi Bapak bilang? Bisa. Di Indonesia bisa ya Pak? Bisa. Kita akan gunakan dengan bekerja sama dengan BP POM, itu nanti akan kita lakukan regulasi seperti itu. Ya. Oke, terima kasih.